Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pewarta TV. Kali ini kami wartakan terkait 24 pembuktian yang diajukan oleh PT Semen Bosowa Maros ke Pengadilan Negeri Baru, tak satu pun terkait objek yang disengketakan. Proses persidangan dalam perkara sengketa tanah Siaung 001 di Pengadilan Negeri Baru pada hari Kamis lalu tanggal 30 September tahun 2021 memasuki tahap sidang kesimpulan. Dalam sidang kesimpulan yang digelar di Pengadilan Negeri Baru itu, di mana PT Semen Bosowa Maros mengajukan 24 poin dalam berkas tuntutannya. Menurut kuasa hukum Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi, yaitu Bapak Burhan Kamma Marausa SHMH mengatakan, ke-24 yang diajukan itu tidak satu pun yang terkait objek yang disengketakan dan tidak memiliki sertifikat ataupun AJB, jelasnya. Burhan Kamma Marausa SHMH juga dalam wawancara usai sidang menjelaskan bahwa klien kami tergugat satu Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi memiliki legalitas berupa kepemilikan sertifikat 001 Siaung, dan itu dikuatkan oleh BPN Baru dan BPN Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 16, tegas Burhan. Berikut wawancara langsung kuasa hukum Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi usai sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Baru. Dengan kesimpulan kita tadi ada beberapa fakta hukum yang mendukung hal itu. Satu, bahwa objek yang disengketa sampai saat ini penggugat PT Semen Bosowa tidak memiliki legalitas hak untuk itu berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 16 yang menyatakan untuk sebuah kepemilikan tanah itu dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Sementara klien kami tergugat Insinyur Haji Rusmanto memiliki itu. Dan bukan cuma itu saja, sertifikat itu dikuatkan. Satu, itu ada identifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Baru. Itu hasil identifikasi lapangan itu menyatakan bahwa sertifikat objek sengketa sama, karena kita ke lokasi ya, di lokasi itu dilihat itu masih ada batas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk menguatkan sertifikat ini apa telah berubah atau tidak, itu kita lakukan SKPT, pendaftaran tanah ya, surat keterangan pendaftaran tanah. Dan dari surat keterangan pendaftaran tanah itu sangat jelas bahwa yang tertulis di situ masih nama Insinyur Haji Rusmanto. Dan itu dikuatkan dengan bukti surat di persidangan oleh pihak BPN, itu buku tanah. Itu masih tertulis di situ ya. Dan aslinya itu ada. Asli sertifikat itu sampai sekarang juga belum berubah, yang dijadikan bukti surat oleh pihak PT BNI ya, dalam tanggungan. Jadi secara hukum ya, kita sudah bisa melihat dan menjelaskan secara bahwa ini objek sengketa adalah hak milik Insinyur Haji Rusmanto, bukan hak milik PT Semen Bosowa. Fakta hukum di persidangan yang kita bisa melihat ada tiga. Pertama, pada persidangan pemeriksaan bukti surat, satupun bukti surat dari 24 surat diajukan PT Semen Bosowa penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan objek sengketa. Yang kedua, pada saat kita PES meninjau lapangan, PT Semen Bosowa dan selaku penggugat tidak hadir dan selaku prinsipal untuk menunjukkan batas mana sebenarnya tanahnya. Itu cuma ditunjukkan oleh kuasa hukumnya. Pantas kalau tidak sesuai, karena kenapa? Kuasa hukum tidak mengetahui yang mana tanah sebenarnya. Sementara pihak kita tergugat dalam hal Haji Rusmanto itu memiliki bukti dengan surat ukur nomor 21 tahun 1995 tertanggal 19 Januari 1995. Terakhir, fakta persidangan kesaksian. 3 saksi diajukan oleh penggugat baik saksi pertama lelaki Taufik Mustafa, saksi di mana Taufik Mustafa ini adalah camat pada saat itu, dia pun yang memproses akta pengukuran ini.
Kedua, kepala desa yang ikut bertanda tangan dalam saksi pengumpulnya namanya Pak Andi Paranangi. Yang ketiga itu saksi Ibu Hilmanidah, ya kalau salah ya. Ibu Hilmanidah itu adalah camat Kecamatan Barosaki ini. Ketiga-tiganya dalam depan persidangan itu menyatakan ya, bahwa dia tidak pernah ya, ke lokasi objek sengketa dan tidak mengetahui batas-batas objek sengketa secara sempurna. Ketika istri hukum itu menjelaskan sejelas secara bahwa ini memang PTSM membuat bukan ya, pemilik objek yang sengketa. Ini bicara fakta hukum. Ya, tadi kita bicara legalitas. Ya. Jadi kedua-duanya sudah ini. Jadi kalau misalnya ya kami selaku kuasa wajib atau haruslah gugatan penggugat ini ditolak. Dalam kesimpulan itu pula, Burhan Kama selaku kuasa hukum Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi menuntut ganti rugi kepada PT Semen Bosowa Maros sebanyak 19 miliar rupiah berupa material dan immaterial. Berikut wawancara langsung Bapak Burhan Kama Marausa SHMH. Persidangan akhir sebelum putusan, di mana persidangan pertama sampai sekarang. Nah, tadi kita sudah ajukan kesimpulan dan kita sudah tegaskan bahwa secara fakta hukum, ya, secara kemarin fakta hukum dan fakta persidangan, objek sengketa ini bukan milik PT Semen Bosowa Maros, tapi milik tergugat satu Insinyur Haji Rusmanto Mansur. Tadi simpulannya ada tadi disinggung masalah kerugian 19 miliar dan ada 24 pengajuan yang diajukan pembuktian oleh pihak PT Semen Bosowa. Bisa dijelaskan seperti apa ya? Jadi begini, saya jawab dulu persoalan bukti. Saya sudah jelaskan 24 bukti surat itu tak satu pun yang terkait dengan objek sengketa. Artinya 24 ya. Artinya memang dia bukan punya. Nah, persoalan tadi kerugian saya jelaskan teman-teman ini. Ya, kenapa ada rekompensi? Kenapa kerugian? Karena tanah ini sebelum dikuasai tanpa hak oleh PT Bosowa ini adalah empang. Ya. Di mana empang ini tentu berproduktif. Dan kami ya terkadang itu 3 sampai 4 kali panen. Dan itu ada dan itu juga kita sudah buktikan dan saksi kita menyatakan memang seperti itu. Sehingga kenapa ada 19 miliar itu 10 miliar immaterial. Artinya kenapa dia mengusahakan ya membuat merasa terbebani si klien kita. 19 miliarnya hitungan real itu hasil panen selama ini didapatkan sebelum diambil oleh PT Semen Bosowa. Sejak 2013 ya. 2000 berapa ya? 7 tahun. 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Ya, sudah dihitung juga, kita sudah berikan saksi fakta. Dia menyatakan memang setiap penghasilan itu minimal itu 1 kilo 25.000. Itu yang kita itu secara realistis. Tapi ingat, ini pada konsep yang dia katakan saksi kita si Pak Amir itu hasil itu bagi empang yang jauh dari laut, yang dikerjakan secara tradisional. Tapi kita bersentuh dengan laut. Apa bedanya? Beda. Karena tentu banyak bisa dilakukan. Jadi boleh jadi ini standar minimal. Artinya kita pakai saksi kemarin fakta saksi yang standar minimal, bukan standar yang sedekat laut. Tapi katanya dia jauh dari laut. Nah, bayangkan kalau jadi dari laut bisa seperti bagaimana kalau dekat laut.